Nenek, moodku sedang buruk. Kali ini jangan bergurau dulu. Aku tidak punya waktu untuk bergurau. Aku hanya ingin menunjukkanmu siaran televisi dari konser Abi untuk menaikkan moodmu itu. Kalau cuma melihat di TV, aku tidak akan pergi ke konsernya. Aku ingin bertemu dengannya secara langsung. Suras malah mengacaukan segalanya. Kalau kau tidak mau, ya tidak usah nonton. Wow, dia itu tampan sekali. Dia penyanyi yang hebat, penontonnya juga jadi heboh. Nenek, Suaranya juga indah sekali. mana sini lihat? अपने करम की Lihat nenek, Abi imut sekali. Iya. मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे दिल को ठिकाने दे नए बहाने दे ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे अपने करम की कर दे इधर भी तू निगाहें सुन रहा है तू रो रहा हूँ सुन रहा है ना तू रो रहा हूँ Nenek, beruntung sekali ya. Orang yang jadi kekasihnya Abi. Ya, begitulah. Siapa? Perempuan yang beruntung itu. Abi, sebentar, Abi. Abi, bilang sini. Ada apa? Boleh minta tanda tangan? Bukan tanda tangan, tapi ada sesuatu yang ingin aku berikan padamu. Apa itu? Oh, Sebuah foto. Awas, pinggir. Kau ingin tahu siapa dia kan? Nenek, di hadapan media mereka tidak mengakui hubungan mereka. Kau ini. Semakin banyak ketegangan yang dia ciptakan, semakin banyak orang yang suka dengan kehidupan pribadinya. Dia juga semakin populer. Pada tahun 2000, 12? iya 12. Pada saat itu kami sedang syuting iklan cola dan di sanalah kami berdua. Mulai bersahabat. Benar sekali. Dari sumber terpercaya menginformasikan bahwa kau punya affair. Abi. Aku setuju bahwa aku memang Sebenarnya, Abi. punya affair. Benarkah itu? Ini tidak lucu. Aku membicarakan soal affair dengan pekerjaan. Aku bekerja keras dan pulang ke rumah. Itulah kenapa aku sukses. Jelas? Tidak ada lagi pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Abi. Mundur. Apa yang kau lakukan? Mereka memperhatikan. Cuma memperhatikan tidak akan cukup. Aku ingin membuat mereka terperanjat. Mereka harus menebak. Harus terus menebak. Kau benar-benar. Rockstar. Itulah aku. Abi, kita keluar dan pergi merayakan ya. Ini waktunya berpesta. Tidak. Jangan hari ini. Aku ada kencan. Kencan? Halo sayang. Maaf aku terlambat. Aku sampai 15 menit lagi ya. Darling, maafkan aku ya. Iya, 30 detik lagi. Darling. Hey. Sayang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun nenek sayang. Semoga panjang umur. Selamat ulang tahun nenek. Jangan berlagak pintar. Mana hadiahku? Ini hadiahnya. Apa itu? Ini hadiah, Nek. Aku tidak ingin. Terus nenek ingin apa? Menikahlah. Ya ampun, Nenek. Jangan mulai lagi. Nenek tahu kan berapa gadis yang mengagumiku? Kalau aku menikah dengan salah satunya, yang lain akan merasa hancur hatinya. Patah hati. Aku tahu itu. Aduh. Saat ini, kau dikelilingi oleh perempuan yang lebih tertarik dengan ketenaran dan uangmu. Kau mengerti? Au.
Tapi kau butuh perempuan yang ada di sampingmu meski kau mengalami saat-saat yang sulit. Saat-saat sulit. Maksudnya apa, Nek? Kau ini belum tahu kan? Semua orang harus melalui fase sulit dalam hidup. Kecuali para superstar seperti aku. Ya. Jangan terbang terlalu tinggi, ingat ya, jatuhnya akan sangat menyakitkan. Semua orang meninggalkanmu dalam kondisi seperti itu. Kemakmuran selalu membantu, jadi aku hanya punya satu teman, yaitu uang. Nenek tahu? Uang itu sangat penting. Orang-orang mungkin meninggalkan nenek sendirian, termasuk keluarga dan juga teman-teman nenek, ya kan? Hubungan kita akan berubah, tapi uang akan selalu menolong. Menurutku cinta itu yang paling penting. Aku cinta Abi. Aku mencintainya. Kau adalah orang paling spesial dalam hidupku, Sures. Aku tahu kau sedang marah dengan Bulbul. Karena itulah kau pergi tidur tanpa mengucapkan selamat malam. Kau tidak akan bisa tidur malam ini. Begitu juga dengan aku. Candu, tolong ambilkan aku air. Iya, Pak. Mana aku? Ayo letakkan di sebelah sana. Ayo, ayo kita ke sana. Yang ini? Menurutku, Sures agak kecewa soal insiden kemarin. Kau, Lantainya sangat kotor. Ya. Tidak ada seorang pun yang peduli dengan kebersihan. Sures tadi malam. Pragya, aku mohon. Aku tidak mau mendiskusikan soal itu. Pak, Anda dipanggil. Nah, ini tolong. Selamat pagi, Pak. Pagi, ada masalah apa? Kami ingin mendiskusikan soal pajak dan denda untuk gedung pernikahan. Manoj Masei pasti sudah menelponmu. Dia itu temanku. Iya, dia sudah menelponku. Silakan duduk. Aku pernah bertemu denganmu sebelumnya. Bukankah kau orang yang bertemu denganku di kantor Kota Madya? Iya, aku tidak tahu, Pak. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Aku tidak bisa menolongmu. Pak, bila kau tidak membebaskan mereka dari pembayaran denda, aku akan pergi ke pengadilan. Apa katamu? Bangun. Aku bilang berdiri kau. Mau komplain melawanku? Silakan. Lakukan. Kita lihat siapa yang akan menyelesaikan dokumen-dokumenmu. Dasar pecundang. Tunggu dulu. Jaga ucapanmu. Kau tahu kau bicara dengan siapa? Ayo, Pragya. Tunggu, Sures. Bagaimana bisa dia mengatakan itu? Pragya, Kau menyebut dia pecundang. Dia ini mantan pejabat tentara. Apa dia tidak harus bekerja? Dia tidak harus bekerja. Pemerintah akan membayarnya untuk segalanya. Kami ini orang biasa. Gedung pernikahan itu satu-satunya sumber pendapatan bagi keluarga kami. Kami menjalankannya dengan kejujuran. Kami membayar semua pajak. Kami tidak lakukan hal apapun yang salah. Kenapa kau memberikan kami denda dan pajak? Kami ingin tahu kenapa kau menyita surat-surat kami. Dia menghabiskan Rp73 untuk datang kemari setiap hari. Dia mengambil separuh hari dari kantornya untuk membantu yang lainnya mendapatkan keadilan. Semua orang berjuang untuk dirinya sendiri. Tapi tidak seorang pun yang mau repot untuk membantu orang lain. Terima kasih. Ayo, Sures. Maaf, tunggu. Kau boleh menaruh data-datamu di sini, silakan. Aku usahakan kau terbebas dari denda. Ayo, silakan. Sures, aku ingin menyampaikan permohonan maaf atas sikapku tadi. Aku agak emosi. Maafkan aku. tidak apa-apa, Pak. Aku sudah terbiasa. Pragya, aku tidak pernah melihatmu begitu marah. Aku bisa saja bicara dengannya. Kau selalu mendukungku. Aku juga mau seperti itu. Namun aku selalu mendukung kebenaran. Aku tidak tahu soal benar dan salah, tapi aku akan mendukungmu. Kenapa begitu? Karena kau salah satu orang spesial dalam hidupku. Dan kau akan selalu seperti itu. Nyalakan skuternya. Oh, kau Sures? Salam, Bibi. Apa Bibi ada di rumah? Iya, dia di rumah. Ada masalah apa? Aku harus memesan gedung untuk pernikahan. Ini sedikit mendesak. Baik, masuklah. Halo, Bibi. Halo, Nak. Sarlah, Sures kemari untuk memesan gedung pernikahan. Untuk siapa dia memesan? Menurutku dia kesini untuk meminang Pragya. Benarkah? Menurutmu ini hari yang aku nanti-nantikan?
Aku senang sekali. Iya, Sarla. Menurutku juga begitu. Ayo cepat. Ya ampun. Ayo. Iya, ayo. Ada Sures. Kau harus temui dia sekarang, ayo. Sudah duduk saja, duduk. Begini, Janki bilang kau ingin mendiskusikan sesuatu yang Aku penting. datang untuk memesan gedung. Aku ingin pernikahan ini diadakan di sini. Tapi kan ada aturannya dulu. Tidak bisa buru-buru, ibumu harus Jangan datang. khawatir soal itu. Aku sudah memesan tiket untuknya. Dia akan ada di sini setelah 2 hari. Adik perempuanku tinggal di asrama di kota ini. Dia ada di sini untuk pernikahan itu. Haruskah aku memberimu uang muka berapa banyak? Hei, kenapa kau berpikir seperti itu? Kau sudah melakukan banyak hal untukku. Bibi, begini. Tidak usah memikirkan Bibi, itu. Itu masalah yang berbeda. Sudah, Gini, tidak Bi, usah aku pikirkan ingin- masalah itu. Ada apa ini? Dia tidak mengambil uang muka untuk memesan gedung. Sudah, jangan bicarakan masalah itu. Shh, Tidak, Bi. sini. Dia kesini untuk meminangmu. Tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Dia bilang akan memesan gedungnya, setelah itu akan meminangmu. Lucu kan? Dengar, Frank. Kita butuh banyak persiapan untuk pernikahan. Aku harus membuat daftar tamu, menu, hidangan, perhiasan, pakaian. Dan apa kata ibu? Iya, kami butuh gaun pernikahan untuk pengantin. Dan kau akan mengenakan henna. Terima kasih, Bi. Hena. Tolong, Pragi, kau harus membantuku. Iya, dia pasti akan membantumu. Dia juga akan memakai henna. Lalu apa lagi yang bisa kami bantu untuk itu? Kami ha? tidak butuh yang lainnya lagi, hanya doa darimu yang kami butuhkan. Doaku akan selalu menyertai kalian berdua. Itu benar, Bi. Tapi kau juga harus mendoakan adikku. Iya tentu, aku akan mendoakan adikmu juga. Adikmu? Tentu saja, Bi. Aku membicarakan soal pernikahannya, karena itulah aku memesan gedung ini. Tidakkah kau mau memberikan doamu? Jadi yang kau bicarakan ini masalah pernikahan adikmu. Memangnya apa yang kau pikirkan? Aku pikir pernikahan untuk dirimu. Pernikahanku? Siapa yang mau Iya, pernikahi? tapi Pragya, apa kau juga tahu kalau dia sedang membicarakan pernikahan adiknya? Cepat, bereskan. semuanya. Hei, Cepat. Ini juga. Masukkan semuanya. Singkirkan Ayo. semuanya. Ambil. Ambil juga. Cepat. Ayo, saya ikut tempat ini. Iya. Ayo, semuanya. Apa ini, Pak? Ayo, cepat. Ayo semuanya bereskan. Halang-halangi ya. Maaf. Kami dari kantor pemerintahan. Kami kembali ingin menyegel. Karena selama ini kalian tidak membayar pajak servis dan pajak properti. Tidak, Pak. Kami bayar pajak properti setiap tahun. Kami punya surat-surat. Semua pembayaran ditangguhkan. Sekarang minggirlah dan biarkan kami lakukan tugas kami dulu. Aku Kau panggil. tidak boleh menyentuh apapun tanpa surat perintah. Berikan Ini suratnya. suratnya. Baca baik-baik. Baca ya. Nah, singkirkan semuanya. Ayo. Sudah lagi dah. Aku akan membawa ini ke pengadilan. Jangan Tidak boleh lagi. Biarkan kami melakukan tugas kami. Ayo, singkirkan semuanya. Singkirkan. Ya, ayo, singkirkan semuanya. Baca baik-baik dulu suratnya. Ayo, cepat. Ini halang-halangi. Singkirkan. Saya ikut tempat ini. Ayo, ambil ya. Ambil. Ayo. Kalian bisa melakukan apa? Ada apa ini? Bagaimana kau bisa kemari tanpa izinku? Pak, kami punya suratnya. Sini berikan. Ini suratnya. Lain kali kalau kau datang membawa surat pemberitahuan tanpa tanda tanganku, kau akan tahu akibatnya. Maaf, Pak. Aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu, nak. Tidak usah begitu. Kau lebih tua dariku. Putrimu tadi pagi datang ke kantorku. Jadi aku putuskan untuk kemari memeriksa gedungmu. Oke, Nyonya? Dah. Tidak, nak. Kau sudah membantu kami. Sekarang masuklah dulu untuk minum teh, ya. Duduklah, duduk, nak. Janki, tolong ambilkan air, ya. Ayo, Ada silakan apa, duduk. Bulbul? Nenek. Ini lagu barunya Abi. Begini, nak. Pekerja kota media bilang mereka mengirim pemberitahuan. Kenapa Anda cemas? Aku datang ke sini untuk membantumu. Siapapun yang berani mengganggu gedung pernikahanmu, aku tidak akan pernah mengampuni orang itu. Aku janji padamu. Kau satu-satunya orang yang bisa membantu kami. Sebenarnya, aku butuh bantuan Anda. Apa
Apa yang bisa aku bantu? Katakan. Begini, kalau saja Anda mau menerima pengajuan kecil dariku, Maaf, pengajuan apa ya? aku ingin melamar adik perempuanmu. Aku janji dia akan bahagia denganku. Bagaimana bisa aku memikirkan hal itu? Anak pertamaku saja belum menikah. Jadi karena masalah itu, sekarang Anda tidak perlu mencemaskan hal itu lagi. Aku punya banyak kenalan pria mapan. Nanti dia akan kukenalkan kepada anakmu ini. Aku pamit sekarang. Tolong pikirkan soal itu. Besok aku datang lagi untuk tahu jawaban. Anda jangan cemaskan soal apapun. Gedung itu aku punya hak untuk memutuskannya. Permisi. Bulbul, sini. Ibu, Ibu ingin sekali menamparmu. tapi Kau selalu saja melompat ke sana ke sini. Kau tidak tahu diri, tapi tidak tahu malu. Apa yang kalian Ibu? seperti itu? Ibu, maksud Ibu apa? Bukankah kakak? Raga, katakan padanya ada apa? Akan kukatakan padanya, Bu. Tenanglah. Kenapa kau Sudah mengincar ya. pakaiannya sekarang? Nenek, Kakak, ada masalah apa sebenarnya? Katakan padaku. petugas itu yang datang ke rumah ini. Iya, Dia ingin menikahimu. menikah denganku. Dari caranya bicara, aku berpikir kalau dia tidak akan mengalah. Dia mengekspresikannya dengan jelas. Kalau kau menikahinya, dia akan mengampuni kita dari denda itu. Atau kita akan kehilangan gedung pernikahan. Aku tahu itu, tapi Apa maksudmu? Kau mengenalnya? dia membuntutiku. Suatu hari skuterku menabrak mobilnya. Dia mulai membuntutiku ke kampus dan di jalanan juga. Jadi sekarang aku mengerti. Petugas itu mencoba memanfaatkan posisinya, Bu. Dia itu mengenakan denda palsu pada kita. Dia tahu kita akan butuh bantuannya. Jadi dia memaksakan kondisi pernikahan itu pada kita. Ya Tuhan, aku harus bagaimana? Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Di satu sisi ini gedung pernikahan, di sisi lain ini hidupnya Bulbul. Segalanya akan baik-baik saja. Bagaimana bisa? Harus ada seorang pria dalam keluarga ini yang bisa mengurus masalah. Tapi saat kau hanya punya perempuan dalam keluarga. Setelah kematian ayah, ibu merawat keluarga ini sendirian. Ibu yang mengurus gedung pernikahan. Ibu tidak pernah membiarkan kami merasa butuh seorang pria dalam keluarga ini. Ibu memenuhi tugas seorang ayah juga. Tapi ibu harus berjuang begitu rupa untuk melakukan semua itu. Sekarang aku mengerti. Meskipun melakukan banyak hal, tidak ada yang ragu-ragu untuk mengganggu kami. Bagaimana ini? Orang-orang mulai memeras kami. Pria itu juga memaksa kami untuk menikahkan adikku dengannya. Aku tahu kami butuh gedung pernikahan ini untuk membantu mengelola keuangan rumah tangga. Tapi Bulbul adalah adik perempuanku. Aku tidak ingin dia menderita. Apa yang harus kulakukan, Sures? Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi padanya. Kau tidak sendirian. Aku akan membantumu dalam setiap perjuangan. Kau melawan petugas itu demi aku, kan? Saat seseorang melawan untukmu, rasanya sungguh menyenangkan. Sekarang aku bisa melawan semua orang demi dirimu. Kenapa? Kau orang yang spesial dalam hidupku.